Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini tentu saja kita akan bercerita tentang sejarah singkat Pakar Lematang. Pakar Lematang atau Forum Aspirasi Kepedulian Rakyat Lematang tentu saja berdiri di daerah Das, daerah aliran Sungai Lematang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali, Kota Prabu Muli, Kabupaten Lahat. Nah sahabat, kita tahu bahwa Pakar Lematang sudah lama berada di daerah kita sebagai lembaga swadaya masyarakat atau forum aspirasi masyarakat. Tentu saja kita akan bahas tentang sejarah singkat berdirinya, kapan berdirinya, tujuan organisasi, dan tentu saja kita bertanya apa makna dari lambang Pakar Lematang yang saat ini kita kenal. Pakar Lematang atau Forum Aspirasi Kepedulian Rakyat Lematang tentu saja berdiri pada tanggal 2 Februari 2005 di Desa Muara Sungai, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim pada masa itu, pada saat ini sebagai Kabupaten Penunggal Abang Lematang Diri. Tentu saja Pakar Lematang beroperasi di wilayah Kabupaten Lahat, Muara Enim, Prabu Muli, dan saat ini Kabupaten Pali. Pakar Lematang atau Forum Aspirasi Kepedulian Rakyat Lematang tentu saja bukan tanpa alasan didirikan oleh beberapa tokoh pemuda dan para tokoh mahasiswa di Kecamatan Tanah Abang pada masa itu. Tentu saja Kecamatan Tanah Abang menyimpan sebuah sejarah, mempunyai sebuah kerajaan kebun undang yang belum terungkap sampai saat ini sebagai kerajaan Islam tertua di Sumatera Selatan, dan menyimpan sebuah sejarah berdirinya Candi Bumi Ayu. Tentu saja oleh sebab itu daerah Kecamatan Tanah Abang menjadi sebagai ladang minyak atau beroperasinya perusahaan-perusahaan drilling minyak dan gas. Tetapi pada masa itu tahun 2005 ke bawah menjadi pemerhati oleh para pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Tanah Abang. Tentu saja pada saat itu susah sekali bagi pribumi untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut dengan alasan harus menggunakan tenaga kerja yang skill. Namun apabila tidak dimulai dari awal, maka sampai kapan putra daerah atau pribumi yang ada di Kecamatan Tanah Abang bisa bekerja di perusahaan Pertamina pada saat itu? Tentu saja ada sebagian para masyarakat atau putra daerah pribumi yang bisa dikerjakan oleh Pertamina pada saat itu, sebagaimana pekerjaannya sebagai messboy, sebagai laundry, dan juga sebagai helper. Kalau bahasa Lematang pada saat itu adalah kuli bogeng, tak lepas bahasa yang sangat ekstrim pada masa itu, atau tenaga kerja yang tidak mempunyai skill. Sementara para mahasiswa melihat masih banyak para pemuda-pemuda yang tamat sekolah tingkat atas, bahkan lulusan universitas. Tentu saja kesenjangan ini menjadi semangat baru bagi para pemuda dan para mahasiswa membentuk sebuah wadah organisasi yang bertujuan mengangkat martabat masyarakat Lematang pada tempo itu. Tentu saja permasalahan bukan hanya bagi lapangan tenaga kerja yang tidak melibatkan putra daerah Lematang pada saat itu, namun ketimpangan terjadi juga pada sisi pembangunan pemerintah yang tentu saja Kecamatan Tanah Abang dahulu belum berdirinya sebuah Kabupaten Pali. Jika ada tulisan di perempatan atau di simpang-simpang di Kecamatan Tanah Abang ketika hari-hari besar atau hari-hari agama, ada tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri, tetapi di atas sebuah template atau tema yang berbunyi hujan berlumpur, kemarau berdebu, tanya kenapa.
selamat Hari Raya Idul Fitri. Atau hujan berlumpur, kemarau berdebu, tanya kenapa. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2006. Tentu saja template-template itu atau baliho-baliho yang terbuat dari karton refleks pada masa itu tentu saja bertebaran di beberapa sudut Kecamatan Tanah Abang sebagai perlawanan atau bentuk protes atau bentuk mengingatkan pemerintah pada masa itu agar memperhatikan Kecamatan Tanah Abang. Tentu saja Pakar Lematang salah satu ambil bagian pada saat itu sebagai organisasi yang menyetujui berdirinya daerah otonomi baru Kabupaten Pali. Tentu saja pada masa itu kita sadari para pemuda dan para mahasiswa bergerak bersama masyarakat atau bermanunggal bersama masyarakat. Karena Pakar Lematang adalah organisasi sosial yang berdiri, berjuang untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Pada saat berdirinya Pakar Lematang berapa kali melakukan aksi demo. Di antaranya demo ke Kabupaten Muara Enim, ke kantor Bupati dan ke kantor PLN. Karena pada masa itu di daerah Kecamatan Tanah Abang masih banyak desa-desa yang belum memiliki aliran arus listrik. Tentu saja terkhusus daerah dari desa Sukaraja sampai ke desa Bodong, belum lagi ke desa-desa lain seperti Muardua dan desa-desa yang terpencil. Bukan hanya untuk Kecamatan Tanah Abang, bahkan Kabupaten Pali belum banyak arus listrik. Ini yang dilakukan oleh Pakar Lematang pada saat itu. Tentu saja demo terjadi di semua besar-besaran pada tahun 2008. Pakar Lematang memblokir jalan Pertamina untuk meminta pengaspalan karena tidak tahan lagi melihat masyarakat, para anak sekolah yang berlumpur ketika musim hujan dan berdebu ketika musim kemarau. Nah, gagasan-gagasan seperti ini dilakukan oleh Pakar Lematang dari tahun ke tahun. Selain melakukan protes-protes yang positif terhadap pemerintah maupun perusahaan yang ada di sekitar operasi Kecamatan Tanah Abang, Pakar Lematang tidak lepas melakukan tentu saja yaitu peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan turnamen bola kaki, Pakar Lematang Cup, turnamen voli, dan juga menambah wawasan melakukan silaturahmi akbar masyarakat Lematang dengan mengundang Bupati Muara Enim pada saat itu agar para bupati pemerintah Kabupaten Muara Enim mengetahui bahwa SDM Lematang tidak kalah bersaing dengan yang lain, tetapi infrastruktur harus diperhatikan di Kecamatan Tanah Abang. Pakar Lematang menjadi pemerhati Kabupaten Muara Enim sejak pemerintahan Haji Kalamuddin Cinam. Tentu saja Pakar Lematang selalu ambil bagian dalam melakukan kegiatan sosial terhadap masyarakat seperti sunatan massal, KB massal, dan penyuluhan narkoba. Tentu saja Pakar Lematang banyak sekali cabang-cabang atau sayap dari organisasi seperti Pakar Tani, Pakar Seni Budaya, dan Gempan Gerakan Masyarakat Pemuda Anti Narkoba. Tentu saja hal-hal positif ini dilakukan oleh Pakar Lematang. Namun di awal-awal tahun 2009 Pakar Lematang terjadi sebuah perpecahan dengan para pengurus Pakar Lematang banyak ikut dalam politik praktis. Tentu saja kita terlalu banyak bercerita tentang kegiatan dari Pakar Lematang. Kita akan membahas siapa saja yang mendirikan Pakar Lematang itu. Pakar Lematang tentu saja didirikan oleh salah satu 5 pemuda dan mahasiswa pada masa itu. 1. Saudara Beni Setiawan ST. Beliau adalah tokoh pemuda yang saat itu beralumni dari Universitas Muhammadiyah Palembang yang aktif di beberapa organisasi kemahasiswahan di Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua adalah Saudara Akaholik Darling SPDMM. Beliau adalah tokoh pemuda yang pada saat itu aktif pada kegiatan sosial, kegiatan Karang Taruna, dan fokus dalam kegiatan keislaman di beberapa masjid. Selanjutnya adalah Depi Hartanto STP. Beliau adalah alumni mahasiswa Universitas Sriwijaya Teknik Pertanian. Tentu saja Saudara Depi Hartanto inilah yang membuat pola pikir mendirikan sebuah logo Pakar Lematang serta mengawali tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pakar Lematang pada saat itu. Selanjutnya adalah David Susanto SE, salah satu alumni dari Universitas Sriwijaya.
David Susanto pada saat itu adalah salah satu aktivis dalam UKM, usaha kecil menengah, dan mampu mengembangkan sumber daya manusia Lematang untuk dalam bisnis atau permodalan. Tentu saja David Susanto mengambil bagian untuk mendirikan Pakar Lematang. Yang terakhir adalah Dewan Pendiri Pakar Lematang adalah saudara Peter Kelly. Peter Kelly adalah salah satu tokoh pemuda Lematang yang tentu saja pengalaman beliau sangat panjang dalam dunia drilling. Beliau sempat bekerja di perusahaan Caltech sebagai yang memahami tentang kultur masyarakat daerah atau masyarakat Melayu daerah Riau yang tentu saja harus mengedepankan putra daerah untuk bekerja di suatu perusahaan minyak. Ide-ide inilah yang tumbuh dari saudara Peter Kelly agar kedepannya Pertamina EV Adera agar bisa mampu menerima pribumi memulai dari skill awal sebagai rekstabot atau helper hingga saat ini. Tentu saja masyarakat Lematang sudah banyak yang menjadi tol pusher dan reksub. Tentu saja ide dari saudara Peter Kelly ini akhirnya sepakat mendirikan Pakar Lematang pada tanggal 2 Februari 2005 di desa Muara Sungai. Nah sahabat semua, tentu saja Anda sudah mulai mengetahui 5 dewan pendiri Pakar Lematang. Tentu saja setelah berdiri Pakar Lematang lebih kurang 2 minggu, 5 pemuda ini memanggil salah satu sahabat-sahabat aktivis yang lain, tentu saja untuk mendirikan organisasi ini untuk melengkapi struktur organisasi, untuk didaftarkan di Kes Pangpol Kabupaten Muara Enim, dan tentu saja diberi akta notaris saudara Rizwansa Pramumuli pada saat itu. Tentu saja tokoh-tokoh yang mulai hadir pada saat itu saudara Arhab Siregar, saudara Abdurrahman, saudara Henry Kusuma, saudara Indra Setiawan, banyak tokoh-tokoh lain seperti para kepala desa mendukung untuk mendirikannya Pakar Lematang atau Forum Aspirasi Kepedulian Rakyat Lematang. Akhirnya pada rapat pertama Pakar Lematang menentukan kebijakan siapa sebagai ketua umum. Pada saat itu tokoh-tokoh lain yang sudah mulai hadir, saudara Marson, saudara Rusmanto Abe, saudara Suwadi Yusuf, saudara M. Yamin, saudara Amro Hatta, saudara Ahmad Saripudin, dan banyak lagi tokoh-tokoh Lematang lainnya. Akhirnya disepakati pada saat itu secara aklamasi saudara Akaholik Darlin SPDM sebagai ketua umum Pakar Lematang pertama. Sebagai wakil ketua pada saat itu adalah saudara Bedi Setiawan SD, dilanjutkan sebagai sekretaris saudara Debbie Hartanto, dan bendahara saudara Peter Kelly. Dengan kemajuan pesat akhirnya Pakar Lematang berganti banyak sekali struktur organisasi. Sebut saja dari bendahara, Peter Kelly menjadi wakil ketua umum dan digantikan saudara Abdurrahman yang saat ini sebagai anggota komisioner KPU Kabupaten Pali. Dan tentu saja dalam bidang-bidang kepemudaan lain diisi oleh saudara Henry Setiawan, Dudi Damhudi, Herudin, Herwadi, Saprin, dan para tokoh-tokoh lainnya, saudara Abroni, Hoirul Ahlak, yang tentu saja tidak lain dan tidak asing bagi masyarakat Lematang. Nah sahabat, itulah kilas balik tentang sejarah berdirinya Pakar Lematang. Tentu saja kita akan mengetahui apa makna dari logo Pakar Lematang. Logo Pakar Lematang tentu saja didesain oleh Debbie Hartanto STP alumni Unsri pada masa itu sebagai sekretaris ketua umum Pakar Lematang. Lingkaran putih bersama tentu saja memaknai artinya bersih dan tanggung jawab. Sungai artinya mengataskan wilayah desa aliran sungai. Tentu saja tangan sebagai wadah aspirasi dan mengutamakan musyawarah. Padi kuning tujuan untuk menjadikan masyarakat Lematang menjadi masyarakat yang sejahtera dan berimpact. Sangat simpel sekali lambang Pakar Lematang. Dan Pakar adalah singkatan dari Forum Aspirasi Kepedulian Rakyat Lematang. Dan sahabat bisa melihat kilas balik tentang sejarah Pakar Lematang. Saat ini Pakar Lematang tetap berkembang, bahkan sudah ada dalam proses SK Menkumham. Tentu saja Pakar Lematang saat ini berdiri di tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan sampai di beberapa kabupaten kota. Di tingkat Provinsi Sumatera Selatan saat ini Ketua Umum Akaholik Darlin SPDMM, Bendahara Jamal Daili dari Kabupaten Muara Enim, dan Sekretaris Ahmad Seri SPD dari Kota Pramumuli. Tentu saja pengurus tingkat kabupaten kota, saat ini Kabupaten Pali, Ketua Yoka Akbar Sarjana Hukum, Sekretaris Sahrul Mukmin.
Untuk Kota Prabu Muli, Ketua Murdani. SE untuk Kabupaten Muara Enim, Ketua Firdaus Marabes. Untuk Kabupaten Lahat, Insinyur Huson Arpan. Inilah secara singkat Pakar Lematan. Semoga tetap menjadi wadah aspirasi masyarakat yang tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Terima kasih atas perhatian. Semoga ini menjadi sejarah dan menjadi contoh ke depan untuk menjadi lebih baik. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.